Halo semua, pernah kepikiran nggak sih teknologi apa ya yang sebenarnya ada di balik peta digital yang kita buka setiap hari di ponsel kita? Nah, jawabannya adalah Sistem Informasi Geografis atau yang biasa disingkat SIG. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Entah itu pas kita lagi cari rute tercepat biar nggak kena macet, atau waktu pesan ojek online, bahkan sesimpel berbagi lokasi ke teman, sadar atau nggak sadar, kita semua itu lagi pakai kecanggihan dari dunia SIG. Jadi gimana ceritanya ponsel kita bisa tahu kalau di jalan depan ada kemacetan? Atau di mana letak kedai kopi terdekat yang ratingnya paling bagus? Nah, semua keajaiban itu kuncinya ada di cara SIG melihat dan mengolah data tentang dunia kita. Coba deh bayangin dunia kita yang super kompleks ini. Kayak kue lapis raksasa. Cara kerja SIG itu unik. Dia mengiris dunia ini jadi beberapa lapisan informasi yang tembus pandang. Dan tiap lapisan itu isinya cuma satu jenis data spesifik aja. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Gimana model kue lapis data ini bekerja buat menyusun kembali gambaran dunia nyata dalam bentuk digital. Jadi, kita mulai dari dasarnya, yaitu gambaran dunia nyata. Terus, kita tumpuk tuh di atasnya layer by layer. Ada lapisan khusus buat nunjukin semua jaringan jalan, lapisan lain buat tata guna lahan, mana pemukiman, mana industri, ada lagi lapisan buat sungai, danau, bahkan bisa juga lapisan buat data lokasi pelanggan kita. Masing-masing lapisan ini punya ceritanya sendiri-sendiri. Nah, ini dia nih kuncinya. Meskipun tiap lapisan isinya data yang beda-beda, ada jalan, sungai, atau bangunan, semuanya itu terikat oleh satu hal yang sama, yaitu geografi. Karena referensi lokasinya sama persis, kita bisa menumpuk semua lapisan itu dengan presisi. Hasilnya, kita jadi bisa lihat hubungan antar data yang mungkin sebelumnya nggak pernah kita sadari. Oke, karena kita udah dapat gambaran besarnya pakai analogi kue lapis tadi, sekarang yuk kita masuk ke definisi yang lebih formal dan kita lihat komponen apa aja sih yang membentuk sebuah sistem informasi geografis. Gampangnya gini, SIG itu adalah sistem yang mengubah peta dari yang tadinya cuma gambar statis jadi sebuah database yang hidup dan dinamis. Kita bisa literally nanya ke peta, tolong tunjukin semua sekolah yang ada dalam radius 500 meter dari area rawan banjir, dan boom, SIG bakal kasih jawabannya secara visual. Keren kan? Kalau kita bedah singkatannya, konsepnya jadi lebih gampang dicerna. Geografis itu soal lokasi atau di mananya. Informasi itu soal data atau detail, yaitu apanya. Dan sistem, ya, itu adalah gabungan hardware, software, dan metode yang nyatuin keduanya buat dianalisis. Dan sebuah sistem SIG yang canggih itu bukan cuma soal software loh. Ada 5 komponen penting yang harus sinkron. Ada hardware, kayak komputer atau GPS. Ada software, aplikasi buat ngolah datanya. Ada data itu sendiri, ini bahan bakarnya. Ada manusia, kita yang menganalisis dan bertanya. Dan terakhir, ada metode atau prosedur yang kita pakai. Oke, dari 5 komponen tadi, kita fokus ke yang paling inti dulu ya, yaitu data. Di dalam SIG ada 2 cara mendasar untuk merepresentasikan objek-objek di dunia nyata. Gini deh, bayangin ada sebatang pohon. SIG itu nggak cuma nyimpen data di mana lokasi pohon itu berada, tapi juga nyimpen atribut atau informasinya. Misalnya, jenis pohonnya apa, tingginya berapa meter, atau bahkan gimana kondisi kesehatannya. Nah, inilah yang bikin peta digital jauh lebih pinter daripada peta kertas biasa. Jadi bisa dibilang informasi lokasi itu menjawab pertanyaan di mana, biasanya lewat koordinat. Sementara informasi atribut itu menjawab pertanyaan, apa sih ini? Dengan ngasih detail-detail kayak jenis pohon, tinggi, sampai umurnya. Kombinasi dari keduanya inilah yang menciptakan gambaran digital yang utuh. Nah, untuk menggambar semua objek ini, SIG punya 2 gaya utama, vektor dan raster. Model vektor itu kayak kita ngegambar pakai pensil. Dia pakai titik, garis, dan area atau poligon buat objek-objek yang batasnya jelas, contohnya jalan, sungai, atau batas-batas gedung. Sebaliknya, model raster itu bayangin aja kayak foto digital, terdiri dari jutaan kotak-kotak piksel kecil. Ini cocok banget buat data yang sifatnya nyambung terus, kayak suhu, curah hujan, atau data ketinggian permukaan tanah. Nah, gambar ini nunjukin bedanya dengan jelas banget kan? Lapisan data vektor yang di atas, kayak batas wilayah atau jalan, garis-garisnya tegas dan jelas. Sementara itu, lapisan data raster yang di bawahnya, yang nunjukin ketinggian atau tutupan lahan, kelihatannya kayak sebuah mozaik piksel yang warnanya berubah-ubah secara halus. Oke, teorinya udah dapat.
Sekarang mari kita lihat gimana sih semua konsep ini kalau digabungin benar-benar bekerja di belakang layar dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, wah banyak banget. Waktu pemerintah memetakan area rawan banjir untuk jalur evakuasi, itu SIG yang bekerja. Waktu aplikasi navigasi di ponsel kamu tiba-tiba mengalihkan rute buat menghindari macet, itu juga SIG. Bahkan waktu sebuah perusahaan kopi nentuin mau buka cabang baru di mana berdasarkan data demografi pelanggan, itu juga kekuatan SIG yang lagi dimanfaatkan. Jadi intinya gini, SIG itu jauh lebih dari sekedar alat buat bikin peta yang kelihatan cakep. Ini adalah alat analisis spasial yang super kuat. SIG bisa bantu kita mengidentifikasi pola penyebaran penyakit, bisa bantu kita melacak seberapa cepat hutan gundul dari citra satelit, bahkan bisa memodelkan kira-kira area mana aja yang bakal tenggelam kalau permukaan air laut naik. Terus, kenapa ini semua penting banget? Simpelnya, karena SIG itu mengubah tumpukan data geografis yang rumit menjadi wawasan yang bisa langsung kita pakai. Ini memungkinkan kita memperbarui data secara real time dan ujung-ujungnya membantu kita semua, dari pemerintah sampai pebisnis, untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan cepat berdasarkan data spasial yang akurat. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu ide yang sangat kuat. Spatial is special. Data spasial itu istimewa. Kenapa? Karena begitu kita menambahkan elemen di mana pada sebuah data, level pemahaman kita jadi benar-benar baru. Konteks lokasi itu bisa mengubah segalanya. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan nih buat kalian. Dengan kemampuan untuk memetakan dan menganalisis hampir semua hal di planet kita, kira-kira wawasan baru apa lagi ya yang bisa kita ungkap di masa depan? Coba deh, pikirkan kemungkinannya.